Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang Pak Guru banggakan. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran PAI pelajaran pertama bagian kedua, yaitu manfaat jujur. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 2. Menunjukkan sikap jujur. Yang ketiga, menyebutkan keuntungan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang keempat, menjelaskan sikap jujur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, kejujuran beliau saat masih muda sampai beliau wafat. Kita juga telah belajar pentingnya perilaku jujur, macam-macam jujur, dan contoh-contoh jujur. Berikut ini kita akan belajar keuntungan bersikap jujur. Anak-anakku, barang siapa yang ingin agar kejujuran itu menjadi kebiasaan dan akhlaknya ingin menjadi agama dan tabiatnya, maka hendaknya dia mempunyai tujuan jujur dalam ucapan dan jujur dalam semua perbuatannya. Dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya dengan as-sidqu atau as-siddiq, yang berarti nyata benar atau berkata benar. Lawan kata ini atau lawan kata jujur adalah dusta, atau bahasa Arabnya adalah al-kadzib. Apa nana? Dusta atau al-kadzib. Jadi lawan jujur adalah dusta atau al-kadzib. Berikut ini manfaat jujur dan keutamaan jujur dalam Islam. Pertama, meningkatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nana? Jika kita jujur, kita akan meningkatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah akan semakin cinta kepada kita jika kita berbuat jujur. Jadi kalian harus menjadi generasi manusia yang jujur. Kita semuanya harus menjadi manusia yang jujur. Sudah sangat jelas bahwa ajaran agama Islam sangat melarang umatnya untuk bersikap tidak jujur maupun berbohong. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan mengantarkan ke arah neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anakku, orang yang jujur itu dia akan mengarah kepada kebaikan, menunjukkan dia orang yang baik. Sedangkan orang yang baik maka dia akan masuk surga. Jadi jujur itu mengantar kebaikan, kebaikan mengantar ke surga. Jujur membutuhkan keteguhan hati, terkadang terasa berat, pahit, dan mengundang resiko atau kendala. Tetapi segala sesuatu yang diniatkan karena Allah tentu akan mendapat jaminan balasan yang terindah dari Allah pula, yaitu berupa surga. Jadi kita harus berjuang menjadi anak-anak orang-orang yang jujur. Keuntungan jujur yang kedua adalah membawa perdamaian. Jadi orang yang jujur akan membawa apa nana? Membawa perdamaian. Islam memerintahkannya
untuk tidak menipu atau mengkhianati orang lain. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk menjadi jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Keuntungan yang ketiga, menjauhkan dari hal yang tidak baik. Apa anak-anak? Orang yang jujur akan terjauhi atau menjauhkan dari hal yang tidak baik. Yang keempat, orang yang jujur hatinya akan tentram dan tenang. Apa? Anak atau orang yang jujur akan memiliki hati yang tenang atau tentram. Atau selanjutnya yang kelima adalah bersikap jujur menjadikan hidup tidak terasa terbebani. Yang keenam, menimbulkan rasa percaya diri pada diri sendiri. Jadi orang yang jujur akan menimbulkan rasa percaya diri pada diri sendiri. Perhatikan keuntungan jujur berikutnya, yaitu yang ketujuh. Sikap jujur melahirkan sikap berani. Kalau kalian semuanya menjadi anak-anak yang jujur, pasti sikap kita akan berani. Berani dalam membela kebenaran. Yang kedelapan, menjadi orang sidik. Orang yang jujur akan menjadi orang yang sidik. Apa anak-anak? Orang yang sidik. Yang kesembilan, yang kesembilan adalah mendapat keberkahan. Yang kesepuluh akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut ini. Ayo berlatih. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar. 1. Dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya dengan titik-titik. 2. Jujur lawannya adalah dusta, yang dalam bahasa Arab adalah titik-titik. 3. Orang yang jujur akan dicintai oleh titik-titik. 4. Seorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang titik-titik. 5. Kebaikan itu akan mengantarkan ke titik-titik. Demikian tugas kalian hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.